Mika mengawali karir di dunia hiburan pada tahun 2008. Pintu masuknya dari ajang foto gadis sampul. Jalan yang boleh dibilang ia ikuti dengan terpaksa. Sebab Mika sempat menolak ketika sang bunda diam-diam mendaftarkan dirinya mengikuti ajang tersebut. Awalnya tuh tahun 2008 yang kayak tadi aku cerita, aku didaftarin ajang pemilihan gadis sampul sama mama aku. Jadi ada sepupu saya juga, adik sepupu saya bilang, ayo kita daftarin Mika yuk gitu. Terus aku tadinya yang sempet, udah deh nggak usah gitu. Terus akhirnya ya udah kita daftarin, itu juga udah terlambat. Ya memang karena rencana Tuhan ya, jadi semuanya dilancarkan kok ya, dipanggil, masuk berapa besar, terus masuk lagi, sampai akhirnya masuk 20 besar gitu. Tapi tanpa aku tahu, mama daftarin aku ternyata ke situ. Aku marah-marah lah, ngambek, nggak mau aku bilang gitu. Karena pada saat itu aku cuma mau belajar. Aku tuh anaknya demen banget belajar, demen sekolah, demen belajar. Jadi waktu itu SMP aku umur 13 tahun, tiba-tiba masuk majalah, marah aku sama mama, kenapa nih Ma, aku nggak mau jadi kayak gini-gini. Dan ternyata udah keburu didaftarin sama mama, dan akhirnya aku masuk jadi finalis gitu, salah satu finalis. Nah saya bilang, banyak loh orang yang mau seperti kamu tapi nggak punya kesempatan itu. Sedang ini coba ya, mama nggak harus kemana-mana untuk bawa CV kamu, orang datang ke mama. Aku bilang, ini kan berkat Kak, karena berkat itu Tuhan marah kalau ditolak. Saya bilang, coba kamu pikirin. Nah, ini dia berpikir tuh, dia berpikir. Terus besokannya ya udah deh aku mau gitu. Sejak saat itu Mika menjelma menjadi seorang rising star. Jalannya untuk menjadi populer tidaklah serumit orang lain. Dari aku gadis sampul, pas malam penobatan itu langsung mama aku tuh disamperin, langsung diminta kontak. Mau ngajakin aku main sinetron, ngajakin aku main FTV segala macem. Jadi kayak kok pekerjaannya malah datang ke aku. Dari gadis remaja yang belum pernah mengenal akting, Mika meloncat menjadi pemain sinetron dengan rentang tayang panjang. Ia banyak belajar karena nyaris setiap hari berada di lokasi syuting untuk sinetron stripping. Kepompong waktu itu sinetron pertama aku. Bener-bener itu sinetron pertama kali aku akting, belum ngerti apa-apa. Langsung tuh dapet 300 episode. Dan itu syuting setiap hari, bener-bener gak ada break, even sampai Natal, sampai tahun baru di lokasi syuting. Hari-hari pertama syuting tuh dia sakit perut, muntah. Saya bawa ke dokter nggak ada apa-apa. Jadi kayak stres aja gitu, beban buat dia. Akhirnya dia nikmatin, terus dia bisa belajar sambil syuting. Nah udah mulai dia biasa deh tuh. Yang penting dia bisa belajar gitu. Meski mulai menikmati ritme syuting, ada perasaan tidak nyaman di hati Mika. Apalagi sepanjang 1 tahun itu seperti tidak ada kesempatan untuk libur sama sekali. Termasuk dengan terpaksa merayakan Natal di lokasi syuting. Ya sedih juga sih saya kan juga nggak kebayang ya bakalan seperti itu ya. Tapi sebenarnya si Kepompong itu sih syuting sehat, nggak pernah pulang malam gitu ya. Tapi memang nggak ada libur Senin sampai Minggu, sampai ada 1 hari Natal pun dia harus syuting gitu. Nah setelah berhenti itu dia benar-benar kapok tuh tadinya. Ya mungkin aku masih muda ya, masih kecil, masih 15 tahun. Jadi pas udah kelar Kepompong, akhirnya aku bilang sama mama, aku gak mau syuting-syuting lagi, gila capek banget. Aku bilang gila, setiap hari segala macam. Akhirnya aku mau nyanyi aja dulu. Aku bilang udah aku nyanyi dulu deh, beberapa bulan ini nyanyi dulu. Kini jalan karir yang mulus itu terus mengalir. Hampir 10 tahun Mika menjalani hari-hari sebagai pemain sinetron, penyanyi, model iklan, bintang film, serta model. Ia tak pernah membayangkan akan mampu menjalani rutinitas yang bukan hanya berat, tapi menyita sebagian besar waktunya. Gak kerasa banget tiba-tiba sekarang udah 22 tahun. Karena aku mulai dari umur 13 waktu itu. Dan kalau bisa dibilang aku tumbuh besar di lokasi syuting gitu, karena
sinetron aku setahun, 2 tahun. Nanti break cuma berapa bulan, masuk lagi sinetron baru, setahun lagi, 2 tahun lagi, tiba-tiba udah lulus sekolah gitu. Dan itu agak waktu cepet banget ya buat aku. Dulu waktu awal-awal baru masuk, waktu baru mulai stripping, baru tahu, oh gini nih ternyata strippingnya nggak ada waktu segala macam. Sempet stres juga, aku sempet bilang sama mama, gila ya untuk tidur di rumah aja susah banget, ketemu sama orang tua aja susah banget gitu.